Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jumpa lagi bersama aku, Wida di Wida Menjelas Channel. Aduh, kangen banget deh. Lama nggak bikin video. Nah, teman-teman semuanya, kali ini spesial banget. Aku mau lagi bikin video soal bukan makeup produk sih, tapi produk-produk yang sudah berhasil aku habiskan selama beberapa waktu terakhir. Jadi aku kumpul-kumpulin nih mereka semua. Ya mungkin ini adalah salah satu video beauty aku yang paling sering aku rilis, aku upload, karena memang segitu cepatnya barang-barang ini bukan berlalu tapi terpakai gitu kan. Dan aku cukup senang karena semuanya ini benar-benar bisa dipakai dengan sebagaimana mestinya oleh aku dan mungkin beberapa oleh keluargaku. So, daripada basa-basi lama, aku mau langsung aja ke barang-barangnya. Oke, nah jadi sekarang ini aku mau ada beberapa sih, nanti aku akan sebutin satu persatu. Tapi di sini karena yang paling dekat aja sih, aku mau dari yang body care dan hair care dulu ya. Nah, body care yang pertama itu adalah hair care. Hair care barang yang sudah aku habiskan. Ini adalah sampo Mailea. Ini sudah beberapa kali sih aku repurchase karena aku suka dengan teksturnya, dengan kelembutannya, dengan wanginya juga. Ini Mailea yang hair shampoo yang ginseng. Yang ginseng ini memang aku sengaja mau bikin rambut aku itu kuat sampai ke akarnya. Jadi ini aku percaya bisa memperbaiki tekstur rambutku, karena kan rambutku tuh rontok banget ya, apalagi setelah berkali-kali mewarnai rambut. Jadi cukup sering kering dan cukup sering rontok. Nah, aku nggak mau lama-lama rambutku habis, jadi aku pakai shampoo yang salah satunya ini mengandung ginseng yang bisa untuk bikin kuat rambut aku. Nah, ini kira-kira habis 1 sampai 1,5 bulanan lah kalau nggak salah si sampo ini. Dan aku suka dengan barang ini karena biasanya setelah aku pakai ini tuh aku sebelum ngeringin rambut aku kasih tonernya juga gitu untuk rambut, tapi tonernya masih banyak banget. So yang ini yang paling cepat habis dan sudah habis bahkan. Ini barang pertama aku. Nah, sekarang barang yang kedua itu aku punya nih, agak random sih. Aku punya ini nih teman-teman, Bath and Body Works. Ini yang luxury bath, apa sih, kayak itu loh yang bikin busa-busa di bathtub gitu loh teman-teman, ngerti kan? Nah, walaupun aku sih nggak punya bathtub ya di kamar mandi rumah aku nggak ada bathtubnya, tapi somehow kalau lagi staycation di mana yang memang kita sengaja cari yang ada bathtubnya gitu. Dan kenapa ya, karena kita nggak punya bathtub di rumah ya, kita kalau bisa cari staycation tuh yang bisa ada bathtubnya, sehingga kita bisa memanjakan badan kita dengan berendam air hangat. Nah, selebihnya kalau misalnya kita berendam air itu kan butuh busa-busa gitu kan. Nah, aku salah satunya pakai kesukaan aku ini, yaitu Bath and Body Works yang luxury bath. Ini aku pakai yang sleep aromaterapi. Terus ada juga sih beberapa aromaterapi wangi lain yang sekarang ini lagi on the way progress kita habiskan. Cuman aku lupa itu yang apa variannya, cuman sama-sama aromaterapinya. Ini sih pemakaian sedikit aja, maksudnya kita masukin cairan dia ke bathtub itu dikit banget, pas di kucuran airnya tuh langsung banyak banget busanya, dan itu yang bikin kita happy kan. Bukan untuk membersihkan badannya, tapi memang kita mau mainan busa gitu kalau di bathtub. Nah, dia bisa banget memfasilitasi keinginan kami sekeluarga. Untungnya suami dan anak suka semua, jadi ya nggak ada yang ribet dah kalau untuk urusan main-main busa di bathtub gitu. Nah, ini sih untuk
Weightnya, beratnya itu adalah 445 mg, cukup banyak. Kalau kita seminggu sekali, misalnya seminggu sekali staycation di hotel gitu, sebulan juga nggak bakalan langsung habis sih. Menurut aku nih mungkin 2 bulanan kalau seminggu sekali ya. Apalagi kalau kita yang jarang-jarang staycation itu, kalau memang nggak sengaja mau ngepolin busanya sih bisa habis 3-4 bulanan gitu. So ya, kalau teman-teman ada yang berniat dalam waktu dekat mau staycation ya, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan ya, itu sih bisa nih menggunakan produk ini, salah satu alternatifnya untuk memanjakan diri di bathtub gitu. Itu kalau teman-teman ada yang kalau teman-teman belum punya bathtub di rumah, tapi kalau yang sudah memiliki bathtub di rumah ya apalagi gitu kan, setiap hari pakai ya boros. Begitu. Oke, lanjut. Masih yang berhubungan sama kamar mandi nih. Kamar mandi itu aku punya ini nih, super gede ya. Cetaphil ini yang gentle skin cleanser, ini yang 500 kah? Ya 500 ml, setengah liter. Ini habisnya lama banget karena buat keluarga kami dia itu sebagai first rescue kalau muka kita tuh lagi beruntusan parah atau lagi yang meradang atau segala macam. Nah, dia sebagai first rescue-nya penyelamat, menormalkan kembali si kondisi muka kita yang lagi beruntusan hebat misalnya, atau lagi iritasi segala macam. Itu biasanya dia kita pakai untuk menetralkan. Kandungannya sendiri sih semuanya sih nggak ada yang berbahaya ya, justru dia memang bisa untuk mengembalikan pH kulit kita, menormalkan pH kulit kita seperti itu. So ini sih yang suka make aku sama suami aku ya, kalau just in case kondisi muka kita lagi nggak bener. Tapi kalau lagi yang biasa-biasa aja sih, aku punya sabun cuci muka lainnya yang lebih dahsyat lagi, membersihkannya lebih baik. Cuman ya dia memiliki pH-nya juga tidak senormal si Cetaphil ini. So ini yang selalu standby. Nah, kenapa aku sampai punya yang 500 ml? Ya mungkin karena waktu itu ada diskon gede gitu kan, jadi aku memanfaatkan beli yang gede sekali ya, dan akhirnya dia habis juga. Begitu guys. So ya, ini oke. Di sini sih, oh ya, yang kalian juga harus tahu bahwa Cetaphil ini tidak mengandung banyak busa ya. Jadi dia bagus untuk membuat kulit kita tuh selalu lembab gitu loh, nggak kering. Karena kalau biasanya yang berbusa itu kan cenderungnya bikin kulitnya setelah kita cuci muka itu kering gitu kan, tapi dia tidak begitu. Membersihkan sekaligus melembabkan tanpa ada tambahan pewangi, betul banget. Terus perawatan harian untuk kulit sensitif like me, lalu formulanya ringan, yes, hypoallergenic, and then teruji secara dermatologi gitu. Lanjut kita ke barang yang selanjutnya. Nah, ini masih seputar kamar mandi nih. Jadi tadi aku punya Cetaphil yang mana memang cenderung untuk menetralkan kondisi kulit kita. Nah, kalau ini, kalau misalnya asumsi kulitku lagi oke. Nah, pakai apa sih? Sabun muka aku. Seperti yang kalian tahu, beberapa video lama aku sempat membahasnya dengan temennya satu lagi. Ini adalah COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Ini adalah pembersih muka yang bener-bener membuat aku tuh banget berasa bersihnya gitu loh. As you know, aku makeupan setiap hari ya. Kalau sekarang sih karena masih on off WFO, jadi aku nggak makeupan setiap hari. Cuman kan dulu aku ke kantor terus setiap hari kan, selalu bermakeup. Jadi kalau setelah aku first cleanser, membersihkan muka tahap pertama, aku lanjut mandi itu menggunakan dia. Dan bener banget ya, sebagai second cleanser aku, dia benar-benar membersihkan tuh lebih bersih lagi. Walaupun nanti setelah mandi pakai second cleanser ini, aku juga pasti akan bersihin lagi ke cleanser selanjutnya. Cuman dia so far sudah sangat membantu aku meringankan tugasku untuk third cleanser-nya gitu loh.
Jadi dia ini cukup aman sih, nggak bikin aku efek macem-macem. As you know, kulitku ini kan juga sensitif ya. Jadi takutnya kalau pakai sabun muka yang neko-neko itu bakalan kenapa-napa. Tapi so far sih dia cukup membantu aku dan tidak ada efek sama sekali. So aku sudah berulang kali repurchase ini barang begitu. Nah kalau temannya satu lagi itu si Daily PH Cleanser kalau nggak salah, itu juga juara aku. Jadi kalau misalnya karena dia bilangnya adalah morning pH control segala macam, jadi aku pakai dia tuh setiap pagi dan aku pakai dia kalau sepulang beraktivitas seperti itu, dan dua-duanya super oke buat aku. Lanjut, ini aku punya udah agak masuk ke beberapa makeup skincare sih. Ini satu yang aku juga suka banget. Ini adalah first cleanser aku. Selain beberapa yang lainnya yang setipe sama dia, yaitu adalah Hemis All Clean Balm. Dia ini Korea punya ya, dan aku baru pertama kali pakai dia. Jadi ini produk Hemis pertama aku. Kalau dulu aku sudah pernah juga bikin beberapa perbandingan sih antara Hemis ini sama pembersih lainnya, kalau nggak salah di video-video yang dulu banget. Jadi si Hemis ini fungsinya sama dengan Body Shop Chamomile Balm Cleansing apa aku lupa, itu sama, cuman bedanya dia ini nggak bikin pedih mata. Kalau si The Body Shop itu bikin pedih mata di aku, tapi pembersihannya, kualitasnya, terus caranya, tekniknya, terus teksturnya juga tuh sama semuanya. Jadi ya memang dia ada mengandung oilnya juga, jadi itu yang bikin mempercepat membersihkan makeup yang ada di dalam wajah kita, itu so pasti. Tapi ya so far yang paling juara dari dia itu dia nggak bikin aku pedih matanya, walaupun area mata tuh kan paling banyak ya residunya, ya eyeliner, ya maskara pasti, terus eyeshadow segala macam, dia so far nggak bikin pedih mata, dan itu yang paling penting buat aku. Harganya sendiri ya 11-12 lah sama The Body Shop kalau nggak salah. So ya nanti kalau misalnya lagi ada promo menarik untuk si Hemis ini pasti akan beli lagi. So far lokal produk, bilang lokal sama produk, jadi lokal produk yang sudah bukan lokal produk ya, tapi yang gampang dicari itu yang mirip-mirip si cleansing balm juga, itu adalah si Pond's kemarin mengeluarkan si cleansing balm juga, dan aku sudah mencoba dan itu juga enak seperti itu. Lanjut lagi, ini aku ada Bioderma Sebium H2O, ini yang micellar water khusus untuk kulit oily. Dia sih menyebutkannya begitu. Nah, kalau teman-teman tahu, aku nih pecinta Bioderma yang tutup botolnya merah, yang untuk kulit normal yang biasa aja gitu kan. Cuman pada waktu aku kemarin kehabisan Bioderma yang biasanya itu, aku ke store biasa gitu kan, lalu aku mencari, ternyata lagi nggak ada, dan ternyata dia ini lagi promo. Ya udahlah aku coba, pun dia juga untuk khusus untuk kulit oily, cenderung sensitif, cenderung ke oli. Jadi ini diharapkan sih cocok buat kulit aku. Tapi ternyata buat aku dia nggak ada efek macam-macam banget sih, maksudnya tidak ada efek yang lebih baik atau bagaimana dibandingkan sama yang tutup merah. Justru malah oilnya dia ada oilnya ya sedikit, itu malah bikin aku yang nggak nyaman gitu. Padahal kan micellar water kan memang untuk menyegarkan kan, untuk membersihkan dan menyegarkan. Jadi buat aku ini kurang cocok. Tapi ya habis juga sih satu botol ini. Masih ada satu botol lagi free-nya, karena dia waktu itu buy one get one gitu. So far ya mungkin aku nggak akan purchase lagi sih si Sensibio yang Sebium H2O yang ini, Bioderma ini. Jadi ya mungkin aku akan beli di Bioderma yang tutup merah saja untuk nextnya, karena itu sudah maksimal banget fungsinya di kulit aku begitu. Lanjut ya.
Nah, ini aku punya face mist. Ini adalah apa sih, kayak hydrating face mist begitu dari Rollover Reaction. Ini aku beli pada waktu itu belum lama sih, tapi karena aku suka dia wanginya nggak bikin pusing, nggak manis banget wanginya, tapi dia juga menyegarkan, bisa buat setting make up, dan dia murah, nggak semahal teman-teman yang lain. Jadi ya aku suka dan langsung habis seketika karena aku makainya memang hampir setiap hari banget begitu. Kelebihannya apa? Satu, murah, yang kedua dia seger, menyegarkan, dan semprotannya juga yang nggak nyetrong langsung ke satu titik, tapi juga bisa nyebar seperti itu. Ini masih ada sedikit, aku cobain deh. Tuh, halus banget dan nggak langsung menuju ke satu titik gitu, jadi enak. Aku lupa deh ininya apa, wanginya. Ya, wanginya sih nggak tentang wangi apa, tapi dia tidak ganggu gitu loh wanginya gitu. Jadi nanti kalau ini memang ada waktu aku ke Rollover atau bagaimana, aku pasti akan beli lagi si face mist ini. Nah, ini yang dua produk terakhir. Salah satunya adalah si Avoskin. Avoskin ini adalah my hero. Ya, seperti itulah. Jadi aku nggak bisa kalau nggak pakai Avoskin yang PHTE ini, Perfect Hydrating Treatment Essence. Ini udah botol kesekian kali aku beli dan aku pakai karena secinta itu. Dan dia efeknya buat kulitku tuh bagus banget, yang melembabkan, yang menyegarkan, yang bikin calm down wajahku. So far aku belum bisa menemukan penggantinya, essence penggantinya. Kalau serum mungkin beberapa ya, tapi kalau essence aku akan selalu mencintai dia karena dia juga lokal produk juga. Ternyata kan harganya itu aku lupa teman-teman, kalau nggak salah ya masih di under 200.000 kalau nggak salah, untuk berapa mili, nggak ada milinya guys, minta maaf, nggak ada milinya sih, cuman ya segini ini aku suka begitu. Nah, yang terakhir ini aku punya Madagascar Centella Asiatica yang ampulnya. Ini Skin Angel ya, Skin Angel yang ampul ini, yang masih botol yang lama karena aku dulu datang ke event karena dapat harga murah, jadi aku langsung borong sebanyak itu untuk yang Skin Angel ini. Nah, ini kalau nggak salah botol hampir terakhir, jadi masih ada satu lagi tuh yang aku simpan masih utuh. Nah, ini adalah ampul untuk memperbaiki bukan tekstur tapi kondisi muka juga. Selain tadi ada PHTE di sini, ini membuat kulit semakin lebih glowing, bercahaya gitu kan, dan bersih gitu. Nah, yang aku paling kelihatan itu adalah lebih bersinar, lebih glowingnya itu loh kulit aku. Pun aku adalah pengidap ya, karena aku ini juga orang oily, orang sensitif gitu kan kulitnya, tapi dia nggak bikin aku tambah becek tuh enggak, tapi lebih menampilkan kulitku yang tampak sehat banget gitu loh menggunakan si ampulnya Skin Angel ini gitu. Pun dulu aku belinya karena kemakan promosi orang-orang, tapi ternyata dia cukup enak aku pakai, cukup manjur, seperti itu kira-kira. Oke, that's all. Segini produk-produk kosong aku yang sudah aku habiskan. Totali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produk. Nah, kalau teman-teman lagi kepikiran mau beli salah satu di antara yang aku sudah sampaikan ini, masih bingung segala macam, semoga informasi yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa memutuskan jadi beli atau tidak, seperti itu. Oke, itu aja sih video aku. Thank you so much for watching. Klik like ya teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan thank you so much bagi yang sudah. So, kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you so much ya. Bye.